Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Baiklah, untuk materi selanjutnya, pengertian khitan dan sejarah khitan. Biasanya para orang tua memanfaatkan liburan sekolah untuk menggelar khitanan putranya. Harapannya agar saat sekolah nanti putranya sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Sebagian keluarga di Indonesia ada yang mensyukuri atas nikmat kesanggupan menghitankan putranya dengan mengundang khalayak ramai. Ada pula yang memilih undangan kecil sebatas keluarga dan tetangga. Menurut Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 445, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan minimal walimah bagi mereka yang mampu adalah menyembelih seekor kambing. Selanjutnya, hadis tentang khitan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa nadful ibiti wa taqlimul azfari wa qassus syarib. Ruahul Bukhari wa Muslim. Fitrah itu ada 5. Yang pertama, khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, mencukur kumis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Agama Islam itu sangat memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan. Khitan itu merupakan salah satu cara seorang muslim untuk menjaga kebersihan anggota tubuh. Ketika kita sholat kita tidak sah jika pada badan kita masih menempel najis. Misalnya kotoran sisa air kencing pada saat kita buang air kecil. Dengan berkhitan itu akan menghindarkan seseorang dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang tertinggal pada kemaluan. Selanjutnya yaitu pengertian khitan. Pengertian khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yaitu pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Menurut seorang ulama yang bernama Imam Mawardi, khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kasafah sehingga seluruh kasafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Kenapa sih laki-laki dan perempuan harus dihitan? Pemotongan alat kelamin anak laki-laki maupun perempuan dilakukan karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung kelamin. Dengan dipotong diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel lagi najis di ujung kelamin tersebut. Sedangkan menurut dokter yaitu ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Untuk menghindarkannya, alat kelamin perlu dikhitan. Melalui khitan, selain dapat mensucikan diri dari najis, juga menghindarkan diri dari penyakit. Sejarah khitan. Sesudah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala
agar memanggil kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji mengunjungi Baitullah, baik yang dekat dengan Ka'bah maupun yang jauh. Hal itu sesuai dengan surah Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim dikhitan. Setelah berusia 80 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah khitan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghitan dirinya, disusul Nabi Ismail alaihissalam yang berkhitan pada usia 13 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izi bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Surah Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim pun berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan wahtatana bil qadum. Yang artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan Ka'bah. Akan tetapi bil qadum di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang namanya qadum itu adalah nama suatu tempat atau desa. Akan tetapi ada juga yang mengatakan itu suatu nama benda, yaitu dengan Ka'bah. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, kita dapat mengambil pengertian bahwa orang yang dianggap lebih baik agamanya adalah orang yang mau mengikuti ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah syariat tentang khitan. Khitan adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, khitan merupakan syariat Islam yang harus dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Demikian mungkin itu saja. Mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.